Pertemuan Yuda, Ali dan Rahman. Pembalasan anak laki-lakiku. Part 14. Pov Ali. Gimana, Ali? Betah kerjanya? Tanya Om Handoko saat kami sedang sarapan. Pagi ini Om Handoko mengajakku untuk sarapan bersama, katanya ada hal yang akan disampaikan. Alhamdulillah Om, betah kerjanya juga nggak capek-capek banget, jawabku sambil tersenyum. Aku senang, karena diterima baik oleh keluarga ini. Anaknya Om Handoko, Andre juga sangat baik padaku. Kami seumuran, jadi bisa dengan cepat akrab satu sama lain. Hanya saja, dia sibuk dengan kuliahnya sementara aku sibuk dengan pekerjaan di kantor. Aku kira, bisa mengobrol ataupun bersantai ketika sudah di rumah. Tapi aku salah, aku malah harus belajar lagi dengan Om Handoko mengenai perusahaan. Karena aku yang hanya tamatan SMA, tidak begitu paham tentang perencanaan marketing. Alhamdulillah, bagus kalau kamu betah. Om juga berharapnya gitu, ujar Om Handoko. Tapi, bisa nggak Om kalau aku dipindah tugaskan ke bagian lain? Tanyaku hati-hati, takutnya aku dikira terlalu lancang dengannya. Aku sudah memikirkan matang-matang, jika aku tetap bekerja dalam satu ruangan dengan ayah. Aku tidak akan fokus, akan ada saja kejadian demi kejadian yang membuatku harus berbicara dengannya. Memangnya kenapa dengan bagian marketing? Tanya Om Handoko pemasaran, karena selama ini aku sama sekali tidak mengeluh tentang pekerjaan padanya. Setiap kali dia bertanya tentang pekerjaan, selalu aku menjawab jika semuanya baik-baik saja. Nggak ada apa-apa sih Om. Aku cuma bercanda kok, jawabku gagap. Sebaiknya aku memang harus bertahan berada di posisi sekarang. Aku tidak mau merepotkan Om Handoko, dia sudah sangat baik denganku. Kamu ini, keke Om Handoko. Oh iya, Om ngajak kamu bicara, memang ada hal yang harus Om bicarakan, lanjut Om Handoko serius. Aku pun berhenti menyuapi nasi goreng ke dalam mulut. Apa itu, Om? Pagi, Pak. Pagi, Al, sapa Andre yang sedang turun dari tangga, kamar dia memang berada di lantai 2. Dia pasti ada mata kuliah di jam pagi, kalau tidak mana mau dia bangun secepat ini. Pagi, Andre. Pas banget kamu turun, Papa mau ngomong juga sama kamu, ucap Pak Handoko pada Andre yang sekarang sudah duduk di sampingku. Apa itu, Pak? Tanya Andre seraya menyendokkan nasi goreng ke dalam piring miliknya. Jadi gini, Papa rencananya mau menyuruh Ali untuk melanjutkan pendidikan. Karena tidak mungkin selamanya Ali bekerja menggunakan ijazah SMA, jelas Om Handoko. Ternyata itu yang ingin dia sampaikan, aku dan Andre hanya diam mendengar penjelasannya. Jadi Papa mau menyuruh kamu mengurus semua keperluan untuk Ali kuliah di tempatmu, mumpung masih semester awal, lanjut Om Handoko lagi. Tapi kayaknya udah nggak bisa deh Pak. Soalnya kami aja udah mulai ngambil mata kuliah dan udah mulai belajar. Mending gini, Pak. Ali kan kerja tuh, jadi lebih baik Ali kuliah online aja, di UT gitu. Jadi bisa kuliah online ataupun kuliahnya Sabtu sama Minggu, hari libur kantor, jelas Ali panjang lebar agar kami mengerti. Pinter kamu, Andre, puji Om Handoko pada anak kesayangannya. Hoho, iya dong, tawa Andre dengan jumawa. Aku hanya tersenyum melihat tingkah keduanya, kadang aku iri melihat Andre mempunyai sosok ayah seperti Om Handoko. Seandainya ayah tidak meninggalkan kami demi perempuan itu, pasti sekarang kami sedang berkumpul bersama-sama. Sarapan sambil bercanda seperti ini, dan tentunya aku tidak perlu bekerja meninggalkan ibu dan adik-adik. Ayah, aku sangat membencimu. Gimana menurut kamu, Ali? Tanya Om Handoko yang memecahkan lamunanku tentang ayah. Terserah Om saja. Tapi nggak sebaiknya nunggu aku gajian dulu. Tanyaku cengengesan sambil menggaruk tengkuk yang tidak gatal. Aku hanya mengkhawatirkan masalah biaya kuliahnya, tidak mungkin aku memintanya pada ibu. Aku tidak ingin memperberat beban ibu lagi. Haha, kamu ini lucu sekali. Kenapa kita harus nunggu kamu gajian, lagian siapa yang mau minta kamu buat bayar uang kuliah? Tanya Om Handoko sambil tertawa. Kamu tenang aja deh, Al. Papaku itu uangnya banyak, jadi kamu tinggal kuliah aja sambil kerja, ucap Andre santai sambil menyendokkan nasi ke dalam mulutnya. Tapi, Ali nggak mau nambah bebannya, Om. Udah dikasih kerjaan sama tempat tinggal aja syukur alhamdulillah, jawabku. Mana mungkin aku mengharapkan semuanya pada Om Handoko, dia bukan siapa-siapa ataupun saudara, dia hanya teman lama ibu seperti yang diceritakan oleh nenek. Udah, kamu tenang aja. Papaku itu nggak suka niat baiknya ditolak. Kuliahin kamu aja itu nggak akan ngurangin hartanya papa, lihat aja tuh,
muka papaku jadi bete gara-gara kamu nolak tawarannya, keke Andre sambil menunjuk wajah Om Handoko dengan sendok yang dia pegang. Terlihat wajah Om Handoko yang berusaha menahan senyum karena digoda oleh Andre. Aku pun tersenyum melihat tingkah mereka yang menurutku sangat harmonis sebagai anak dan ayah. Andai saja aku ada di posisi Andre, sungguh aku tidak butuh apapun lagi. Cukup kasih sayang ayah dan ibu, itu sudah lebih dari cukup. Mungkin Om Handoko memperlakukan Andre seperti ini karena Andre tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Karena dari cerita Andre, ibunya pergi meninggalkan mereka sejak Andre masih bayi berumur 3 bulan. Ibunya pergi karena tidak sanggup hidup dalam kemiskinan, karena dulu Om Handoko belum seperti sekarang yang hartanya melimpah. Kalau gitu, Ali ngikut aja deh Om. Gimana baiknya? Jawabku pasrah. Sebenarnya aku senang bisa melanjutkan pendidikanku di tingkat kuliah, tapi aku juga kepikiran bagaimana caranya aku membagi waktu antara kerja dan kuliah. Iya, nanti kamu pakai laptopku aja. Soalnya aku nggak terlalu makek, sambung Andre. Dia memang baik, sama seperti ayahnya. Makasih banyak Om. Makasih Andre, kalian sudah terlalu banyak membantu, ucapku yang terharu dengan kebaikan mereka. Padahal mereka bukan siapa-siapa, tapi bisa dengan ikhlas membantuku sampai ke tahap ini. Udah, biasa aja. Aku itu nggak ada saudara, jadi kamu itu udah kayak abang lah bagiku. Lagian kita juga pernah kok berada di posisi kayak kamu, ujar Andre yang kembali membuatku tersenyum. Iya, kalau ada kendala apa-apa, kasih tahu Om ya, ucap Om Handoko. Ya udah, kalau gitu, Om berangkat duluan ya, pamit Om Handoko padaku dan Andre. Ya udah, Andre, aku juga berangkat duluan ya. Takut telat, nanti kalau ada informasi masalah kuliah, kabari aku ya, aku juga berpamitan pada Andre yang masih sarapan. Dia hanya mengangguk sambil mengangkat jempolnya. Aku langsung berangkat menggunakan motorku, tidak jauh dari depan terlihat Yuda sedang memperbaiki mobilnya. Mogok lagi, Yud? Tanyaku ketika sudah berada di samping Yuda. Iya nih, mogok terus dari kemarin, jawab Yuda sambil mengelap keringatnya di dahi. Ya udah, naik sini aja. Biar aku antar, ucapku menawarkan tumpangan. Kebetulan kampusnya Yuda satu arah dengan kantor. Bentar, gue ambil tas dulu, jawab Yuda, kemudian dengan cepat dia membuka pintu mobil dan mengambil tas. Terus mobilnya nggak apa-apa ditinggal di sini? Tanyaku sebelum kami berangkat pergi. Nggak apa-apa, nanti bakalan ada yang ngambil, ucap Yuda santai. Lo kerja ya? Tanya Yuda saat kami sedang dalam perjalanan. Iya, alhamdulillah aku dapat kerjaan di sini, jawabku dan dibalas anggukan oleh Yuda. Bentar, nyokap gue nelpon, Yuda menyuruhku untuk menghentikan kereta karena ibunya menelpon. Aku segera menepi di pinggir jalan, kulirik jam di pergelangan tangan, masih ada waktu. Halo, Ma. Iya, mobil aku mogok lagi. Nanti tolong suruh si Rahman aja yang ambilin mobilnya. Iya, makanya mobil itu kasih buat dia aja. Aku Mama beliin mobil baru. Tapi kuncinya aku bawa. Lupa, ini, sama temanku. Aku udah di jalan juga. Oh, gitu. Oke deh, cepetannya. Yuda terlihat mengakhiri panggilan dan segera memasukkan ponselnya ke dalam saku celana. Al, kita nunggu orang dulu bisa ya, dia mau ngambil kunci mobil. Kebetulan dia kerjanya dekat sini juga, tanya Yuda. Oke, nggak lama kan? Aku takut telat, ucapku sambil melihat jam tangan. Nggak, ini dia mau nyampe sini, ucap Yuda lagi sambil melihat-lihat ke arah jalan. Mungkin dia ingin memastikan jika orang yang ditunggunya melihat kami di sini. Nah, itu dia, ucap Yuda sambil menunjuk sebuah mobil yang menuju ke arah kami. Aku melotot tidak percaya dengan siapa yang datang, ternyata Rahman yang Yuda ucap tadi adalah ayah. Kenapa mereka bisa saling kenal begini, siapa Yuda sebenarnya? Ayah yang melihatku berdiri dengan Yuda juga tidak kalah terkejutnya dariku. Dia bahkan berhenti di samping mobil karena melihatku. Woi, bengong aja. Sini, teriak Yuda yang terlihat kesal. Aku terkejut saat mendengar Yuda berbicara sangat kasar dengan ayah. Apa ayah bekerja sebagai sopir atau pembantu di rumah Yuda? Tapi tidak mungkin, Maya istrinya kan kaya raya. Mana mungkin wanita itu membiarkan suaminya menjadi pembantu? Wajah ayah memerah saat Yuda berteriak padanya, entah dia menahan marah atau malu padaku. Dasar lelet, decak Yuda marah. Sebenarnya ada rasa yang sedang berkecamuk di dalam sini. Antara rasa sayang melihat ayah diperlakukan seperti ini oleh Yuda, juga rasa senang karena ayah seharusnya diperlakukan seperti ini.
Mana kunci mobil lo? Ucap Yuda sambil menengadahkan tangan meminta kunci mobil pada ayah. Kamu kan ada mobil sendiri, ucap ayah marah. Iya, mogok. Enak aja lo bawa mobil baru sedangkan gue naiknya mobil jelek, tegas Yuda lagi. Nggak bisa gitu dong, tolak ayah lagi. Aku hanya bisa melihat pertengkaran mereka. Jika ayah pembantu, tidak mungkin dia berani menolak permintaan Yuda. Ada hubungan apa sebenarnya mereka karena setahuku rumah Yuda berada di kompleks perumahan yang sama dengan Om Handoko. Sedangkan rumah ayah dan wanita itu berada jauh dari sini. Ah, lama lo. Yuda menarik paksa kunci mobil yang berada di tangan ayah. Dan melemparkan kunci mobilnya ke tanah. Nah, mobil rusak itu yang pantas buat lo. Sama-sama sampah, ejek Yuda sambil tersenyum sinis. Ayah hanya bisa memungut kunci mobil yang dilempar oleh Yuda. Maaf ya Al, pembantu nyokap gue memang stres, ucap Yuda padaku. Aku hanya bisa tersenyum melihatnya, sesekali aku juga tersenyum melihat ke arah ayah. Sekarang aku tahu apa hubungan mereka, dan aku senang melihat pemandangan ini.